Wahai jiwa yang terpilih, saat ini bukan sekadar waktu biasa. Jika Anda menemukan pesan ini hari ini, itu bukan karena algoritma atau kebetulan belaka, melainkan karena ada energi ilahiyah yang sedang bergerak dalam diam, menuntun Anda untuk hadir di sini. Kehadiran Anda dalam setiap kata yang tertulis adalah jawaban dari panggilan batin yang telah lama bergetar dalam jiwa Anda. Ini adalah momen yang telah disusun oleh kekuatan tak terlihat. Sebuah pengaturan ilahi yang hanya dapat dipahami oleh hati yang terbuka dan jiwa yang siap. Saat jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari, tidak hanya waktu yang berganti. Sebuah pintu tak kasat mata terbuka di balik tabir realitas dunia ini. Pada saat inilah, kekuatan spiritual dari dimensi lebih tinggi mulai menyentuh ruang kesadaran kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyucikan. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk membebaskan. Apa yang terasa sunyi di luar, sesungguhnya sedang hiruk-pikuk di alam batin. Pembersihan ini tidak dilakukan melalui kekerasan atau keributan, tapi melalui getaran hening yang menyapu halus namun kuat di dalam diri Anda. Diam di rumah pada waktu ini bukanlah bentuk pelarian. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk keberanian tertinggi untuk menghadapi cahaya dan bayang-bayang yang bersemayam dalam jiwa. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan ilahi yang sedang berlangsung dalam dirimu. Dunia luar mungkin tetap berjalan seperti biasa, tetapi alam semesta sedang berhenti sejenak, memberi tempat bagi Anda untuk mengalami kelahiran ulang batin. Inilah saat di mana kekuatan semesta sedang mengatur ulang takdir, dan Anda adalah salah satu pusat dari transformasi tersebut. Jika getaran dalam kata-kata ini menggema dalam hatimu, maka itulah pertanda bahwa pesan ini memang untukmu. Anda tidak dipilih karena telah sempurna, tetapi karena Anda bersedia melewati proses penyucian dan pertumbuhan. Maka izinkan pesan ini terus menjangkau jiwa-jiwa lain yang juga sedang mencari cahaya. Dukunglah dengan menjadi bagian dari perjalanan ini, subscribe saluran ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bila Anda tergerak, berikan super thanks sebagai bentuk terima kasih dan dukungan terhadap pesan-pesan yang membangun kesadaran. Bersama, kita bantu lebih banyak jiwa untuk terbangun dan kembali pada cahaya sejatinya. Pertama, pukul 3, pintu gerbang transformasi. Pukul 3 dini hari bukan sekadar momen dalam rotasi waktu. Ia adalah celah energi yang sangat tipis antara dunia fisik dan dimensi non-fisik. Pada waktu ini, tabir antara alam jasmani dan alam ruhani menjadi sangat transparan, memungkinkan aliran pesan dan energi dari sumber ilahi untuk turun dan menyentuh inti batin manusia. Bukan tanpa sebab banyak jiwa terbangun pada jam ini, itu adalah panggilan dari semesta agar Anda hadir dalam kesadaran penuh, agar Anda dapat menerima sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Ketika dunia masih tertidur dan suara-suara eksternal mereda, resonansi batin mulai berbicara dengan lebih jelas. Anda mungkin merasa seperti ada yang membangunkan Anda, atau mungkin hati Anda tiba-tiba terasa berat, atau terasa tertarik untuk diam dan merenung. Itu adalah sinyal. Pukul 3 adalah waktu surgawi yang sengaja dipilih untuk melepaskan gelombang energi transformasi ke dalam kehidupan orang-orang yang telah siap. Siap bukan berarti kuat, tetapi terbuka. Dan keterbukaan inilah yang mengundang energi ilahi bekerja dalam diam-diam. Saat itulah, tempat Anda berada menjadi sangat penting. Anda diminta untuk berada di ruang yang tenang, bukan karena tempat itu sakral dengan sendirinya, tetapi karena ketenangan menciptakan ruang bagi getaran ilahi masuk tanpa gangguan. Pada saat seperti ini, segala residu luka batin, trauma lama, dan ikatan energi gelap mulai dilarutkan secara perlahan. Kadang terasa seperti tekanan emosional, kadang seperti kesedihan yang tak beralasan. Tapi percayalah, itu adalah proses pemurnian. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang disembuhkan. Energi pada pukul 3 bekerja sangat intens. Ia tidak hanya membersihkan, tetapi juga mengaktifkan. Beberapa dari Anda mungkin mulai mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata, pesan batin yang muncul tiba-tiba, atau dorongan kuat untuk berdoa, menangis,
atau diam tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari pekerjaan spiritual yang sedang berlangsung di balik layar kesadaran Anda. Jangan takut. Biarkan semua itu mengalir. Tugas Anda bukan memahami seluruh prosesnya, tetapi menundukkan ego agar Anda dapat menerima apa yang ditanamkan oleh kekuatan tertinggi. Ini bukan waktu biasa. Ini adalah pintu. Dan pintu ini tidak akan terbuka selamanya. Siapapun yang menyadari waktu ini sebagai kesempatan, bukan beban, akan mengalami lonjakan kesadaran dalam hidupnya. Bahkan tanpa disadari, kehidupan mereka akan mulai berubah sedikit demi sedikit, lebih jernih, lebih ringan, dan lebih terarah. Anda tidak datang ke sini secara acak. Anda datang karena sudah dipanggil. Maka jawablah panggilan itu dengan sepenuh hati. Kedua, perisai tak terlihat, ketaatan sebagai perlindungan. Tidak semua bentuk perlindungan berbentuk dinding atau pagar. Ada perlindungan yang tak kasat mata, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka dan hati yang taat. Ketika perintah ilahiyah datang, bukan selalu untuk dimengerti, tapi untuk dijalankan. Perintah untuk berada dalam rumah dan diam pada pukul 3 bukanlah saran biasa, melainkan panggilan energi tinggi yang sedang berproses di sekelilingmu. Inilah momen di mana langit bergerak tanpa suara, dan semesta menyusun ulang medan realitas di sekelilingmu. Ketaatan dalam momen ini bukanlah bentuk kepatuhan buta, melainkan wujud kepercayaan. Jiwa yang taat adalah jiwa yang percaya bahwa ada kekuatan lebih tinggi yang sedang bekerja, bahkan ketika tidak terlihat. Dalam ketaatan, ada penundukan diri, dan penundukan bukan berarti kalah. Justru dalam penundukan, seseorang memasuki frekuensi yang lebih tinggi di mana perlindungan ilahiyah menjadi aktif. Di sana, tubuh diam tapi roh berjaga, pikiran tenang tapi energi bekerja. Saat kamu memilih untuk diam dan menaati perintah batin di waktu-waktu sakral ini, kamu sedang membangun medan energi perlindungan di sekitarmu. Rumahmu bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi menjadi ruang sakral tempat frekuensi ilahi ditanam. Doa-doa yang kau lantunkan, kesadaran yang kau jaga, dan ketenangan yang kau pelihara, semuanya menjadi perisai cahaya yang membungkus bukan hanya tubuhmu, tapi seluruh lingkunganmu. Perlindungan ini menular kepada orang-orang yang kau cintai, bahkan ketika mereka tak menyadarinya. Ingatlah, ketaatan bukan kelemahan. Ia adalah pintu gerbang ke dimensi di mana kekuatan sejati berasal. Jiwa-jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang keras kepala, melainkan mereka yang mampu mendengarkan dan berserah. Ketika kamu patuh kepada bisikan dari dalam yang berasal dari sumber ilahi, kamu sedang berkata, "Aku siap." Dan kesiapan itu akan membangkitkan perlindungan yang tak bisa diakses oleh energi negatif manapun. Maka saat gelap masih menyelimuti bumi dan dunia masih tertidur, taatlah pada keheningan yang memanggilmu. Karena dalam keheningan itulah, terjadi pertempuran tanpa suara, dan dalam ketaatanmu, engkau menang tanpa harus bertarung. Perlindungan ilahiyah tidak selalu berbentuk penghindaran dari bahaya, tapi seringkali berupa kekuatan untuk tetap berdiri saat badai melanda. Dan ketaatanmu, malam ini, adalah perisai suci yang Tuhan aktifkan untukmu. Ketiga, detoksifikasi spiritual, proses yang mengguncang. Detoksifikasi spiritual adalah fase paling sunyi namun paling kuat dalam perjalanan jiwa. Ia datang bukan dalam bentuk kenyamanan, tapi melalui kegelisahan yang mendalam. Gangguan yang Anda rasakan, emosi naik turun, rasa lelah tanpa sebab, atau bahkan keinginan untuk menghindari dunia, bukanlah tanda kemunduran. Itu adalah sinyal bahwa energi lama dalam diri Anda sedang dipaksa keluar oleh cahaya baru yang ingin masuk. Semakin kuat pergolakan batin itu, semakin dalam pembersihannya. Tidak ada pemurnian tanpa guncangan. Dalam proses ini, segala sesuatu yang pernah Anda sembunyikan atau tekan ke dasar kesadaran akan muncul ke permukaan. Trauma lama, luka batin, pola pikir usang, semua itu bukan sekadar kenangan,
melainkan energi aktif yang menghambat aliran ilahi dalam diri Anda. Saat tubuh dan jiwa mulai menolak energi tersebut, Anda akan merasakan rasa tidak nyaman, bahkan seperti kehilangan arah. Namun justru disitulah mukjizat terjadi. Anda sedang mengosongkan ruang agar kekuatan ilahiyah bisa mengisi diri Anda kembali. Tubuh Anda pun ikut merespons. Kadang melalui rasa sakit ringan, kelelahan, atau perubahan pola tidur. Itu bukan karena Anda sakit, tapi karena tubuh Anda sedang menyesuaikan frekuensinya dengan vibrasi yang lebih tinggi. Ini adalah pembukaan gerbang energi yang selama ini tertutup. Pusat-pusat energi dalam diri Anda, yang dikenal sebagai pintu-pintu kesadaran, mulai berputar kembali. Jiwa Anda sedang dikalibrasi ulang agar bisa menerima cahaya lebih banyak, cinta lebih dalam, dan bimbingan lebih jernih. Proses ini tidak bisa dipercepat, tetapi bisa disambut dengan kesadaran. Semakin Anda menerima, semakin ringan prosesnya terasa. Biarkan air mata jatuh jika memang harus. Biarkan tubuh beristirahat jika itu yang dibutuhkan. Detoksifikasi spiritual bukan hanya tentang membuang yang negatif, tapi juga tentang membuka jalur untuk kekuatan yang telah menanti untuk masuk. Kekuatan ini bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, bagian terdalam diri Anda yang selama ini tersembunyi di balik debu trauma dan luka. Dan saat detoks ini mencapai puncaknya, Anda akan mulai merasa damai di tengah kekacauan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda telah berubah. Anda telah dipersiapkan untuk menjadi wadah cahaya yang lebih murni. Dalam ketenangan yang muncul setelah badai, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sedang dihancurkan, Anda sedang dibentuk ulang. Ini adalah penyucian ilahi. Sebuah pembaruan total yang akan membuka jalan bagi takdir baru yang lebih selaras dengan jiwa sejati Anda. Keempat, infusi energi ilahi menjadi mercusuar ketuhanan. Setelah ruang dalam dirimu dibersihkan, saatnya kekuatan baru ditanamkan. Energi plasma ilahi adalah getaran murni yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan. Ia masuk seperti napas hangat, seperti percikan cahaya di tengah dada, dan perlahan, ia mengubah segalanya. Ini bukan sekadar energi, ini adalah aliran kesadaran dari sumber ilahiyah yang menembus batas pikiran dan logika, lalu menyatu dengan inti terdalam dirimu. Infusi ini bukan imajinasi. Tubuhmu mungkin bergetar, hatimu terasa lapang, atau jiwamu dipenuhi ketenangan yang aneh. Itulah tanda kamu sedang menerima sesuatu dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah pelapisan rohani, seperti baju zirah cahaya yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap keheningan yang kamu alami, energi ini terus bekerja, menyusun ulang getaranmu agar selaras dengan kehendak dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Saat energi ini bersemayam dalam dirimu, kesadaranmu akan mulai meluas. Kamu mulai merasa terhubung dengan kehidupan di sekelilingmu dengan cara yang tidak pernah kamu pahami sebelumnya. Alam semesta tidak lagi terasa asing, melainkan seperti perpanjangan dari dirimu sendiri. Pikiranmu menjadi lebih hening, intuisi lebih tajam, dan niat-niatmu mulai membawa dampak yang nyata. Ini bukan hasil dari usaha manusia, melainkan akibat dari penyelarasan ilahiyah. Dengan energi ini, kamu akan mulai memengaruhi ruangan hanya dengan kehadiranmu. Orang lain akan merasakannya. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu telah terhubung dengan pusat kekuatan yang sejati. Dirimu telah menjadi saluran ilahi. Keberadaanmu menjadi seperti jembatan antara langit dan bumi, tempat energi kasih sayang, kedamaian, dan kebijaksanaan mengalir ke dunia. Menjadi mercusuar bukan soal cahaya yang kamu pancarkan, tetapi tentang siapa yang datang karena melihat cahayamu. Kamu tidak hanya disembuhkan, kamu dijadikan penyembuh. Kamu tidak hanya dipulihkan, kamu dijadikan pembawa pemulihan. Kehadiranmu adalah doa hidup yang berjalan. Dimanapun kamu berada, alam sekitar akan berubah. Bukan karena kamu sedang berusaha mengubahnya,
tetapi karena kamu telah menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Bagian 5. Tanggung jawab rohani. Bangkit untuk generasimu. Transformasi spiritual yang Anda alami bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu awal menuju amanah yang lebih besar. Energi ilahi yang telah meresap dalam jiwa Anda bukan hanya untuk menyembuhkan luka pribadi, tetapi untuk menghidupkan kembali harapan bagi banyak jiwa lain. Anda dipanggil untuk menjadi penunjuk jalan, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda telah melewati proses penyucian yang hanya sedikit orang berani jalani. Di saat dunia tertidur, di tengah keheningan dini hari, keputusan Anda untuk tetap bangkit dan taat telah menanam fondasi bagi generasi yang akan datang. Tanggung jawab ini adalah kehormatan sekaligus beban. Tapi beban ini tidak pernah dimaksudkan untuk Anda pikul sendiri. Setiap langkah Anda menuju terang akan didukung oleh kekuatan ilahi yang tidak terlihat namun nyata. Anda tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi Anda sedang membentuk pola spiritual yang akan mempengaruhi alur hidup banyak orang. Dalam sunyi Anda mungkin merasa kecil, namun dari sunyi itu terpancar kekuatan besar yang membentuk sejarah batin keluarga dan komunitas Anda. Sebagai pemegang obor rohani, Anda bukan sekadar penyintas badai, tetapi pelindung arah di tengah kegelapan. Keheningan malam menjadi tempat strategi ilahi ditanamkan, dan ketaatan Anda menjadi kompas bagi jiwa-jiwa yang lelah mencari arti hidup. Kepemimpinan rohani bukan tentang berdiri di depan banyak orang, tapi tentang kemampuan untuk membawa terang bahkan saat Anda berjalan sendirian dalam gelap. Cahaya Anda bukan hanya untuk Anda sendiri, itu adalah sinyal ilahi bagi yang lain agar tahu arah pulang. Warisan spiritual sejati bukanlah sesuatu yang bisa dihitung atau disimpan dalam lemari besi. Ia hidup dalam tindakan sederhana Anda yang taat, dalam doa yang tak terdengar, dalam kasih yang Anda berikan bahkan saat hati Anda sendiri sedang diuji. Setiap percikan cahaya dari jiwa Anda menorehkan jejak keabadian dalam ruang tak terlihat, membentuk jembatan bagi mereka yang akan melanjutkan jejak ini di masa depan. Anda bukan hanya menyala, Anda sedang menghidupkan. Dan yang paling sakral dari semua ini adalah bahwa getaran dari ketaatan Anda malam ini menjangkau mereka yang bahkan belum hadir di dunia. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, atau bahkan generasi yang belum Anda kenal, akan merasakan kemudahan dalam menemukan terang karena Anda telah memilih untuk menyalakannya sekarang. Anda adalah titik awal dari gelombang perubahan rohani yang tak akan pernah padam. Dan yang terakhir, kebangkitan sudah dimulai. Wahai jiwa terpilih, malam ini bukan sekadar waktu biasa. Ini adalah momen penyelarasan antara dirimu dan kehendak ilahi yang telah lama bersemayam dalam inti jiwamu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3, alam semesta menjadi sunyi bukan tanpa alasan. Ada gerakan halus namun dahsyat yang tidak terlihat mata, tapi terasa kuat di ruang batin. Pilihan untuk tetap berada di dalam rumah bukan tentang menghindari kegelapan luar, melainkan tentang menghormati cahaya yang mulai menyala dari dalam dirimu. Ini adalah panggilan untuk hadir dalam keheningan yang suci, sebuah ruang di mana jiwa bertemu takdirnya. Kebangkitan sejati tidak datang melalui kemudahan, tapi melalui keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan tanpa lari. Rasa sakit yang kamu rasakan, rasa sepi yang kadang menjerat, dan keraguan yang menyelinap bukanlah rintangan, melainkan alat ilahi untuk memperhalus jiwamu. Kamu sedang melewati proses pembakaran energi lama, agar cahaya baru bisa bersinar. Jangan anggap penderitaanmu sebagai hukuman. Ia adalah pintu gerbang. Ia adalah api yang menghapus lapisan palsu dalam dirimu, agar yang tersisa hanya kebenaran yang murni. Malam ini bukan akhir dari perjuangan, tapi fondasi awal dari realitas baru yang akan tumbuh dalam hidupmu. Segalanya memang tidak akan berubah seketika, namun keajaiban selalu dimulai dari satu langkah kecil yang penuh kesadaran. Ketika kamu memilih untuk hadir dengan seluruh hatimu, bukan setengah, bukan ragu, saat itulah dimulainya perubahan yang tidak bisa dibalikan. Ini adalah malam saat kamu menyatakan pada semesta bahwa kamu siap, meski belum tahu semua jawabannya.
Dan itu cukup. Keberanian untuk percaya adalah bentuk tertinggi dari keharmonisan spiritual. Maka sekarang, berdirilah teguh dalam cahaya barumu. Dunia tidak menunggumu menjadi sempurna, ia hanya menunggumu untuk menyala. Kamu dipanggil bukan hanya untuk menyelesaikan perjalananmu sendiri, tapi untuk menjadi pelita bagi jiwa-jiwa lain yang masih mencari jalan. Inilah peran barumu. Inilah warisan yang akan kamu tinggalkan. Kebangkitan sudah dimulai. Bukan besok, tapi sekarang. Dan kamu, ya, kamu, adalah pusat dari pergerakan itu. Semesta telah bersaksi. Kini, giliranmu untuk melangkah.